Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan sesuatu hal yang penting terkait dengan pelaksanaan program Keluarga Harapan, terutama untuk persiapan penyaluran bantuan PKH untuk tahap yang kedua tahun 2022. Perlu Anda ketahui, jika misalnya kita melihat jadwal yang ada, yang pada umumnya sudah diberikan oleh Kementerian Sosial, maka untuk jadwal penyaluran PKH sebanyak 4 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, hingga tahap keempat. Untuk periode tahap kedua, ini sejatinya dilaksanakan di bulan April. Nah, jika kita lihat di pelaksanaan PKH tahap 1 tahun 2022, ini ada kemoloran jadwal, ada keterlambatan jadwal yang akhirnya berjalan hingga bulan Maret. Nah, semua bertanya, kapan kira-kira bantuan PKH tahap kedua tahun 2022 cair? Apakah di bulan April ini, ataukah bisa jadi mundur? Nah, yang ingin saya jawab pertama adalah untuk pelaksanaan bantuan PKH tahap kedua penyalurannya, ini kita masih menunggu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dan harapan kita bersama adalah semoga untuk penyaluran PKH tahap kedua ini jadwalnya tidak molor lagi dan semoga bisa dilaksanakan di bulan April ya. Karena memang untuk bantuan PKH ini adalah bantuan yang telah dinantikan oleh para penerimanya karena kebutuhan untuk anak sekolah, kebutuhan ibu hamil ini sudah semakin mendesak. Nah, untuk waktunya kita masih menunggu dari pusat, dari Kementerian Sosial, apakah dilaksanakan di bulan April karena jadwalnya di bulan April ataukah mundur. Nah, hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda agar Anda tidak salah paham, ada beberapa perubahan penting terkait dengan penyaluran bantuan PKH di tahun 2022. Jadi, bagi Anda yang ingin bantuan PKH-nya cair, ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah, data Anda ini harus sudah padan dengan DTKS terbaru, ya, sudah padan dengan Dukcapil. Dan bagi Anda yang memiliki anak sekolah, ini sudah harus padan datanya dengan Dapodik yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya untuk kategori ibu hamil, ini bantuannya belum teridentifikasi. Karena apa? Karena belum tersedia data ibu hamil di dalam DTKS. Sehingga jika dulu ibu hamil memperoleh bantuan untuk ibu hamil, ini saat ini sementara bantuan ibu hamil tidak bisa teridentifikasi karena menu untuk ibu hamil belum ada di DTKS. Selanjutnya, dalam penetapan PKH tahap pertama yang lalu, ini ada perluasan penerima PKH berasal dari Pusat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan yang cair adalah para penyandang disabilitas berat dan juga lansia tunggal. Jadi untuk saat ini lansia tunggal maupun penyandang disabilitas berat tunggal ini ternyata bantuannya dicairkan. Seperti itu. Lalu ada perubahan untuk lanjut usia yang sebelumnya bisa cair jika minimal usianya adalah 70 tahun dan saat ini lansia minimal 60 tahun ini bantuannya sudah bisa dicairkan. Sehingga ada beberapa perubahan penting yang perlu Anda ketahui. Oke, jelas ya dari sini ya. Lalu berapa untuk komponen yang ditanggung oleh Kementerian Sosial? Di SK terbaru untuk persiapan penyaluran tahap kedua, di sini ditetapkan bahwa untuk kepesertaan PKH tetap dibatasi 4 orang dengan perhitungan bantuan sosial yang tertinggi. Untuk anak usia dini maksimal adalah 2 anak sekolah SD, SMP, SMA maksimal 4 orang. Ada perubahan ya. Lanjut usia mulai usia 60 tahun sebanyak maksimal 1 orang dan penyandang disabilitas berat sebanyak maksimal 1 orang. Nah, seperti itu. Jadi, jika misalnya bagi Anda yang kemarin bantuannya belum cair, misalnya Anda memiliki anak sekolah ternyata bantuannya belum cair, maka dipastikan dulu bahwa anak tersebut datanya sudah padan dengan Dapodik. Demikian informasi yang saya berikan terkait dengan beberapa perubahan yang akan terjadi dan tentunya sudah terjadi di tahap pertama dan akan terjadi di bantuan PKH tahap kedua tahun 2022. Ada perubahan beberapa komponen, ada perubahan persyaratan dan lain sebagainya yang tentunya perlu Anda simak hingga tuntas dan perlu Anda teliti agar Anda tidak salah menangkap informasi yang saya berikan. Nah,
Kita berharap semoga untuk pelaksanaan penyaluran bantuan PKH tahap kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Harapannya tidak molor lagi terlalu lama sehingga masyarakat ini bertanya-tanya kepada pendampingnya kapan kira-kira bantuannya cair. Dan bagi Anda yang belum cair, selalu berkoordinasi dengan pendampingnya. Tanyakan apakah data Anda ini sudah padan dengan Dukcapil, sudah sesuai dengan DTKS, lalu anaknya yang sekolah sudah padan dengan Dapodik atau belum. Ini selalu tanyakan kepada pendamping agar bantuannya bisa cair dengan lancar. Nah, harapan kita semoga PKH ini tetap tepat sasaran dan juga tepat waktu dalam penyalurannya, terutama tepat jumlah sesuai dengan komponen yang Anda miliki. Itu saja informasi yang saya berikan. Dukung terus perkembangan channel Inspirasi Oktara dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.